Oke, baik. Silakan cek sampah yang ada di bawah meja dan kursinya. Oke, terima kasih. Silakan tolong rapikan meja dan kursinya. Kita duduknya tertib dan teratur. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan, nikmat rezeki dan juga keberkahan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat barakaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita agar diberikan keberkahan oleh Allah, marilah sama-sama kita berdoa. Rafli, tolong dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya kita membaca surat pendek. Silahkan dipimpin Rafli. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran, dan juga surat Al-Fatihah merupakan termasuk rukun yang wajib kita baca. Silakan. Pertama baca surat Al-Fatihah, yang kedua baca surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan pimpin Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan surat yang kita bacakan bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Apakah anak bapak semua sudah hafal semua surat dalam Al-Quran? Surat apa saja yang sudah dihafal atau yang sudah diketahui? Surat apa saja? Naufal, surat apa? As-Sajadah. Apa lagi? Yang juz 30 semuanya sudah hafal? Oke, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kita harus hafal surat dalam Al-Quran. Yang terpenting surah Al-Fatihah wajib hafal karena termasuk dalam rukun sholat. Kemudian surat-surat pendek yang lain juga. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya masing-masing. Nanti yang disebutkan namanya tolong angkat tangan. Oke, Abid Akila Aswad, Adrian Azikri, Arsenio Demani, Aska Fausan Sidik. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman sebagai sunatullah dan juga masih materi tentang indahnya saling menghargai dan menghormati. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman dan submaterinya adalah saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pada materi hari ini, tentunya nantinya Bapak mengharapkan anak-anak Bapak semuanya paham apa konsep dari sikap saling menghargai dan menghormati tersebut, kemudian mampu mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak ajarkan, Bapak ingin tanya, apakah kamu pernah mendengarkan istilah toleransi? Pernah? Ada yang tahu apa itu toleransi? Yang tahu angkat tangan. Oke, Rafael. Silakan Rafael. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai walau berbeda. Bagus. Rafael, tepuk tangan untuk Rafael. Oke, terima kasih Rafael. Jadi toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Oke, di lingkungan tempat tinggalmu orang yang berbeda agama? Ada? Siapa di sini yang bertetangga dengan orang yang berbeda agama? Oke, berarti kita yang di sini banyak tinggal berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Selanjutnya, Bapak akan menaikkan sebuah video tentang sikap saling menghargai dan menghormati. Nanti silakan dilihat dengan seksama bagaimana tanggapanmu tentang video tersebut. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Ada yang bisa, kira-kira isi video tadi menceritakan tentang apa? Angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silakan Noval. Bagaimana tanggapan Noval tentang video tadi? Kita harus saling menghormati agama lain dan kita tidak harus menghormatinya. Oke, dari video tadi kita bisa belajar bahwasanya di Indonesia ini kan kita hidupnya manusianya itu beragam. Karena kita berbeda di Indonesia, banyaknya perbedaan,
Makanya kita hidupnya saling menghargai dan menghormati. Yang kita kenal dengan istilah toleransi. Kita sebagai seorang muslim, memang kita boleh berteman dengan non-Islam, tapi ada batasannya. Adakah di antara anak-anak Bapak yang punya pengalaman tentang saling menghargai dan menghormati yang berbeda agama? Mungkin bisa jadi ada yang tinggal berdampingan dengan orang non-Islam. Coba berikan pengalamannya masing-masing. Ada yang bisa berbagi pengalamannya hidup dengan tetangga yang beragama non-Islam? Nah. Oke, Rafli silakan. Saya tinggal dengan tetangga yang berbeda agama. Oke, baik. Selama saya ada di situ, saya hidup rukun dan damai. Oke, baik. Itu pengalaman Rafli. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah pengalaman dari teman-teman kita tadi. Ada yang memang hidup berdampingan dengan yang non-Islam, ada juga yang tidak berdampingan dengan yang non-Islam atau yang beragama Kristen dan Katolik. Oke, sekarang Bapak mau membagi dua kelompok. Yang kelompok satu di sini, yang kelompok dua di luar. Mau di luar? Oh iya, tidak. Jadi kelompok dua di sini, kelompok satu di sini. Oke, dengarkan baik-baik. Ini aba-abanya. Tolong dengarkan baik-baik. Yang tidak mendengarkan berarti dia termasuk yang tidak menghargai guru. Kita sudah dibagi dua kelompok dan sudah Bapak tunjuk sebagai ketua kelompok siapa. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah cerita ataupun narasi. Nanti masing-masing kelompok silakan diberikan pendapatnya tentang narasi ataupun cerita yang Bapak buat. Nanti silakan masing-masing kelompok cukup yang menulis satu orang dan Bapak bagikan LKPD ini. Dan silahkan ditulis di LKPD ini bagaimana tanggapan masing-masing kelompok tentang narasi ataupun cerita yang Bapak buat. Ini adalah sebuah narasi yaitu tentang contoh sikap dari sikap saling menghargai dan menghormati. Oke, baik, silakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Kita harus berpartisipasi aktif di kelompoknya masing-masing. Kita toleransi. Apakah sudah benar yang dilakukan oleh Farhan atau itu sikapnya itu adalah salah? Coba dikemukakan pendapatnya masing-masing. Kelompok satu. Silakan bacakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar, perilaku Farhan saling menghargai dan menghormati tetangga yang sedang meninggal dunia, yang beragama non-Muslim. Kita minta kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 1 tolong dengarkan baik-baik pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Apa tanggapan kalian tentang teks yang kalian buat tadi? Oke, terima kasih banyak Rafael. Berikan tepuk tangan untuk Rafael yang sudah bertanya. Silakan langsung kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Karena perilaku Farhan memang benar seperti itu. Apakah ada tambahan yang lain? Apakah ada tambahan yang lain? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk Untung. Oke, terima kasih banyak Untung.
Terima kasih banyak untuk anak-anakku yang soleh dan soleha yang sudah memberikan hasil diskusinya, kemudian yang sudah memberikan pertanyaan, yang memberikan jawabannya. Mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban tadi bisa menambah pengetahuan kita. Oke, tadi kan kita sudah memberikan pemaparan tentang narasi tadi. Sekarang, tadi tugas kelompok, sekarang lagi kita menuliskan ungkapan ataupun pendapat kita masing-masing. Berarti ini tidak kelompok lagi, ini tugas pribadi. Silahkan diisi masing-masing kita, buat nama dan juga buat jawabannya di dalam kolom tersebut. Silakan dikumpulkan bagi yang sudah, kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Membacakan pengalamannya, apa yang dibuatkan tadi, silakan. Di situ saja, tidak apa-apa. Silakan. Bagaimana pengalaman Rafael bergaul dengan teman ataupun keluarga ataupun tetangga atau kenalan yang berbeda agama? Silakan. Pengalaman saya saat saya baru masuk sekolah, Oke, saya bertemu dengan banyak sekali teman bagus. yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Oke, Saya ingin bertanya kepada teman-teman saya siapa nama dia. oke, Awal-awalnya saya malu-malu. Saat itu saya memberanikan diri untuk bertanya nama mereka satu persatu. oke, Pada suatu hari, hanya satu teman saja yang belum saya tanya namanya. ah, Saat saya tanya, dia bernama Devano. Dia beragama non-Muslim. oke, Selama saya berkenalan dengan dia, hidup saya penuh dengan tertawa karena dia seorang pelawak. oke. Sudah? Oke, terima kasih banyak untuk Rafael. Tepuk tangannya meriah untuk Rafael. Bagus. Jawabannya sangat bagus. Oke, terima kasih Rafael. Berarti jawabannya bagus. Kenapa? Karena Rafael mampu menjawabnya dengan baik dan menceritakan pengalamannya. Jadi yang Bapak minta itu seperti itu. Pengalamannya pribadi. Walaupun Rafael hidupnya tidak bertetangga dengan yang non-Islam, kemudian Rafael menceritakan temannya yang di sekolah. Temannya yang bernama Jovano yang beragama non-Islam. Kemudian dia pengalamannya berteman dengan Jovano. Jovano itu orang yang lucu, yang bisa membuat orang tertawa. Oke, anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan soleha, matanya fokus ke depan, telinganya mendengarkan apa yang Bapak ucapkan, dan pikirannya tolong fokusnya di sini. Oke, baiklah. Dari pemaparan dan materi kita tadi, jadi yang namanya sikap saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama itu dikenal dengan istilah toleransi. Untuk sikap saling menghargai dan menghormati tersebut atau toleransi ada batasannya. Oke, sikap saling menghargai dan menghormati tersebut, kita boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, tapi dalam hal berteman saja. Kalau seandainya mereka mengajak kita untuk melakukan ibadah mereka, itu tidak boleh. Jadi kita ada batasannya. Ada juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, batasan kita untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama ini. Ada sewaktu-waktu orang yang kafir Quraisy, dia meminta kepada Rasulullah, coba kita tukar saja dalam beberapa waktu ini.
kamu melakukan ibadah agama kami dan kami melakukan ibadah agamamu, kata orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi Muhammad tersebut? Turunlah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang surat terakhir apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Jadi ketika dalam bergaul kita tidak masalah bergaul dengan orang yang berbeda agama, tapi kalau seandainya kita diajak untuk melakukan ibadah mereka, itu tidak boleh. Jadi ada batasannya. Paham semuanya? Jadi dari materi tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut? Apa? Coba Naufal. Kesimpulannya adalah kita harus menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Oke. Dari pemaparan materi tadi, kira-kira ada enggak yang enggak paham tentang materi tersebut? Ada yang tidak paham? Semuanya paham? Alhamdulillah. Kesimpulannya adalah, silakan bacakan Rafli. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui baik setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan. Sebagaimana kisah Rasulullah dengan kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Rafli. Jadi, sikap saling menghargai dan menghormati tersebut namanya toleran. Dan sikap toleransi ini ada batasannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi dalam bergaul kita boleh dengan orang yang berbeda agama, tapi dalam beribadah kita tidak boleh mengikuti bagaimana tata cara agama mereka. Baiklah, Nana Bapak semuanya, setelah kita mengikuti pembelajaran tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan kita paham tentang materi tadi, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang cerdas, anak yang meniru perilaku Rasulullah, dan juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan yang namanya asesmen lingkup materi. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan namanya ujian atau asesmen lingkup materi tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Paham? Paham. Silahkan baca materinya di rumahnya masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan nanti dipimpin oleh Rafli untuk memimpin doa setelah belajar, dan silakan simpan buku yang berhubungan dengan buku PAI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan pulang.